Aduh, tipu mulu ya Allah. Tunggu Kori, nanti saya inbox. Ya. Buset, kalau ada gua langsung terbang Sesuatu yang kamu tidak pernah. Tunggu Kori, nanti saya inbox sesuatu yang belum pernah kamu lihat sungguh hidup mengenai apa yang disampaikan sama Said Kori, Ustadz Kori, curang itu. Saya itu berteman sama Tengku Kori itu udah lama, berantem juga udah lama. Saya pengen akur. Karena hatinya Tengku Kori itu sebetulnya sama. Jangan-jangan bagus harus punya misi tertentu gini. Gus Arya itu ditanyai ada misi-misi tertentu apa ini? Saya itu orang dalam. Saya itu tahu semua. Ya maksudnya kan Saya udah bilang. Ini hanya kenapa saya kayak hanya begini? Karena saya itu suka obat. Yang dulu obat itu Tengku Kori. Masa lu pada lupa? Gua tuh udah tobat. Yang dulu tobat itu Tengku Kori. malah yang nyuruh Tengku Kori. Tengku Kori. Awal. Iya. Cuma Tengku Kori gak tobat-tobat. Gayanya itu memang, tapi anak tahu hatinya dia itu. Sofi, kalau Sofi. Ini takutnya Arya nih berbicara Arya itu misi yang lain. Gimana Mas Zaki? Tengku Kori Putus suaranya. Itu udah jatuh. Gimana sih? Putus suaranya. Enggak, takutnya ada misi-misi tertentu, misi-misi yang lain. Gus Arya Itu loh, ada yang komen. Itu loh ada yang komen teman-teman. Katanya Arya itu ingin menjatuhkan Kori. Ngapain saya menjatuhkan Tengku Kori? Tengku Kori nggak dijatuhin udah jatuh. Yang jatuh siapa? Yang jatuh itu Balawi kali. Wah, ketinggalan info lu mah. Yang jelas Balawi udah pada panik banget. Ngapain panik Ustaz? Nggak panik sedikit pun. Ya, nggak panik, nggak persekusi orang. Kalau nggak panik kalian nggak mungkin buka room terus masuk ke rumah orang. Kalau kan nggak panik gitu. Soalnya ada Gus Arya juga. Bentuknya baik. Tapi ini masih marah sama gue lo. Enggak, udah damai gimana sih lu? Alah, ini Gus Arya ngomong santai aja gua. Mana sih? Ini Tengku ini masih marah nih si Caki nih. Astagfirullah, masa gua harus istighfar lu? Kasih paham dulu Tengku. Ya gua kan maksudnya gua mau nanya ini kan udah berantem tadi. Yang jujur Iya, Tengku udah. maksudnya dari hati. Yang kita tanya ini dari hatinya Tengku. Kita tanya itu hatinya Tengku. Tengku, ini nih gimana antum ini? Itu loh maksudnya siapa orang-orang ini. Selesaikan aja dengan ilmiah. Selesaikan ilmiah seperti apa? Yakin nggak Dari tanggal kitab 7 atau tanggal 10 itu bisa hadir? Mana undangannya? Enggak kayaknya. Enggak, intinya Tengku. Enggak, Ustad. Gini, Ustad. Intinya kita yang itu kita Kalau sampai nggak ada Tengku Kori yang jadi tumbal ini kasihan ini sebenarnya. Kalau Tengku Kori kan pembenaran supaya ada solusi dipertemukan. Itu Tengku Kori kasihannya. Makanya gitu Mas Caki. Jadi teman-teman, kebaikannya Tengku Kori ya saya ceritain. Kebaikannya Tengku Kori itu, beliau itu berusaha untuk mendorong sebelah kanan dan kiri supaya ketemu, dan di situ ada sebuah hasil yang disebut Itu betul. Kalau itu iya betul. Itu adalah tugasnya Tengku Kori. Ya betul. Seharusnya Gus Arya Tengku Kori Itu jadi tugasnya duta Tengku Kori. itu.
Tengku kemarin ngomong gini, Gus Arya, Tengku ini kemarin ya Iman, itu harusnya begitu. Gimana Mas Caki, ulangi. Harusnya Begini loh, begini. Yang jadi masalah begini, Beb. Kalau seandainya Tengku Kori ini tiba-tiba tobat seperti saya, pasti banyak dicaci, banyak dibully dan dimusuhi orang banyak. Nanti jadi jongos. itu. Ya, Mas Caki. Gini loh Mas Caki. Ini saya harus jelasin. Bang Arya yang nggak suka. Ini Mas Caki, ini tak jelasin beneran ini. Jadi gini, setiap ada orang yang membela kita, pasti kita langsung diomongin jongos. Akhirnya kita itu benci, ada rasa benci karena kita sudah di bener Alawi Jurja Rasulullah akuin lah, ngapain enggak mungkir kita. Ini Mas Caki, bukan gitu maksudnya. Gini loh Mas Caki, ketika ada sekarang ini, Mas Caki belum paham Bicaranya, nah ini Gus Arya ini benar ini jadi benar-benar pecah jadinya, pemikiran yang ini jadi pecah semua, yang komen di bawah udah jadi pecah semua itu. Gini loh Mas Caki, ini kita jujur-jujuran loh Mas Caki, kita jujur-jujuran nih. Jadi kita ini selama kita ini Caki diam dulu Caki. Maksud saya, dengerin dulu, Ambon lu. Nih, lagi ada lanjut Royit saya buat Royit mana Maksud saya jadi duta. Nah, Tengku Kori pasti bisa jadi duta, utusan dari Kita ke sana Datin. Hanya hubungi Tengku Kori, harusnya begitu, baru ada solusi. kita ini tahunya ini Tengku di pihaknya mana? Kita jujur-jujuran Mas Caki. Tengku itu bukan di pihak mana-mana. Tengku itu cari kebenaran, bukan pembenaran. Loh, waktu debat di Banten, Tengku itu di sebelah mana? Mau bawa Kita jujur-jujuran Mas Caki. Gini, saya ndak itu. Saya ini jane gini Kang Caki. Ini Mas Caki, yang kita ini sebelum ini isu ininya sudah terangkat, ya toh. Isu ini terangkat sama siapa? Ikut guru saya, Tengku Kori guru saya, tetap saya ikutin, saya patuh ke dia. Itu aja. Gini loh Mas Caki. Saya kasih tahu saya tahu. Saya bisa jawab. Saya tahu. Sebetulnya, ini saya bongkar ya. Tengku Kori sebetulnya waktu diskusi Banten, kenapa kok cuman beliau yang hadir? Yang handle waktu itu. Kamu pengen tahu? Karena memang koordinasi internal waktu itu sama tim gue ada gitu. Memang Kang Imat nggak bisa hadir. Kalau hadir nanti takutnya selesai. Dan kepentingannya Tengku Kori itu adalah untuk mengkaji apa yang didiskusikan. Suruh bantah itu, Tengku Kori itu ngegas biar bantah dari pihak Balawi biar menunjukkan taringnya. Itu tetapi maksudnya tidak Tengku berhasil gitu waktu ya, itu. ini saya nangkep makanya. Itu saya nangkep ya, dari kemarin saya nangkep itu. Sebetulnya Tengku Kori itu aslinya netral, cuman bagian untuk mengawal tesis. Hati dan mulutnya Tengku Kori itu berbeda. Dalam hal apa ini, Gus? Tentang Tengku Kori kali ini saya dukung pokoknya. Kan berandai-andai kalau begitu mah, orang kan jadi menyimak. Saya bukan berandai-andai, saya itu berkawan sama Tengku Kori sebelum saya ketemu sama beliau. Saya di apologetik itu lama dari dulu. Ya jelaskan, coba jangan sepotong-sepotong. Diem. Gini. Tengku Kori sebetulnya memang memancing ketika ada isu ini dari pihaknya Imaduddin, dipancing sama Tengku Kori dari Robiqah Alawiyah, suruh keluarkan taring. Itu loh, paham nggak? Iya. Paham nggak? Ini, terus Mas Coki, Kalau sudah terjadi ketemu kedua belah pihak, faktanya kelihatan. Tetapi hakul yakin demi Allah apa yang saya rasakan dalam hati dan pikirannya Tengku Kori hari ini, sebetulnya hati mengatakan bahwa Bang Alawi itu sudah diakui, tetapi secara lisan beliau belum mampu mengakui karena takut dibully. Itu aja.
Kita jujuran. Iya Mas Caki. Saya ngelumrai Mas Kori ini gini Mas Caki. Ngelumrai itu apa? Kita tahunya itu apa? Sekali Tengku Kori itu langsung ngomong ini saya bela Pak Alwi. Saya yakin 100% langsung bilang jongos. Apapun keputusan Tengku Kori yang udah saya anggap sebagai guru saya ikutin karena itu benar. Itu Mas Coki. Kalau pengikutnya Imat gimana? Ya saya itu nggak tahu. Emang saya bikin Makanya itu yang ditakutkan Tengku Kori itu seperti itu. Itu saya dengan rela dengan ibanya Tengku Kori dipersekusi. Saya mau datang dengan kawan yang anak buah saya. Tengku di mana? Saya chat. Itu Tengku sampai yang kemarin nantangin mau guruk Tengku Kori saya datengin itu. Hanya Tengku Kori. Udah gini, kalau ngomong masalah persekusi, Habaib itu juga kena persekusi sudah. Ya maksud saya kenapa dari Tengku Kori dari pihak Kiai Imad nggak ada yang berbela sungkawa ke dia? Itu sama sekali loh, memang mau disingkirkan kok Tengku Kori kok. Ya jangan sengaja disingkirin. Jangan terlalu ngas ke situ. Orang itu ada apa? Emang dari hal segitu aja kok pada diem gitu. Makanya saya coba tanya ke Said Kori langsung. Tanya ke Said Kori langsung. Betul Ustaz. Saya ikut aja kalau Tengku Kori ikut ya. Gimana? Tengku Kori itu sebetulnya sudah netral, sama seperti saya. Ke Mbak Alawi enggak, ke yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo juga enggak sebetulnya. Cuman perannya berbeda supaya terkuak ini. Polemik ini biar terkuak, paham nggak sih? Siap. Kalian paham tuh? Siap. Ini biar Tengku Kori yang maksud saya itu bisa geragapi hati dan pikirannya Tengku Kori saat ini galau melihat semuanya. Jadi bunglon aja, jadi bunglon gitu maksudnya. Ya, kan bunglon. kalau nggak begitu, itu orang-orang seperti itu soalnya. Betul, jadi bunglon. Tengku, fadhal. Kalau nggak percaya, silakan tanya yang serius, tanyakan dari hati ke hati Tengku Kori. Pasti saya mau ikutin apa Tengku itu aja saya mah simple. Kalau benar ya benar, soalnya dari tata cara kemarin menghadapi orang dan berbicaraannya narasinya saya ikut, makanya ini benar, patut saya ikutin. Itu aja. Kenapa? Saya sangat prihatin dan kasihan sama saudaraku Tengku Kori. Berjuangnya udah luar biasa, mati-matian. Disepak sana, ditendang sama Gus Fuad, ditendang sama semacam-macam itu. Kasihan itu. Padahal dulu Tengku Kori itu yang belain mati-matian sampai berantem sama saya. Iya, gara-gara cumi disisihkan nggak etis itu saya. Gara-gara itu ikan cumi. Nah, pentol korek apa ikan cumi? Makanya sedikit pun ya Mas Zaki, sedikit pun itu saya tidak ada rasa benci ke Tengku Kori. Saya ini WA-an loh. Ini barusan WA-an sama Tengku. Saya izin, saya rame ya Tengku ya, biar rame ini. Biar rame. Tanya Tengku. Rame. Bikin rame. Lah ya memang bukan tumbal lah. Saya bongkar lagi ya, kenapa Tengku Kori disingkirkan? Kenapa? Tanya. Karena Tengku Kori salah melakukan jalannya, termasuk diskusi di Banten itu Tengku Kori nggak dapat izin sebetulnya. Bukan, Tengku Kori ini nggak mau diatur orangnya, Gus. Iya, maka dari itu. Maka dari itu. Makanya itu sama polemik. Polemik itu pengennya nggak ada diskusi. Mau dewekan Tengku Kori. Lah iya, jenengan kalau cari peliharaan yang manut apa yang melawan? Yang manut lah. Lah itu Tengku Kori tidak mau jadi peliharaan mereka, gitu loh maksudnya. Gus Fuad nggak mau. Tubagus Moge nggak mau. Fakih tidak mau. Kenapa Tengku Kori sendiri? Tetapi waktu itu memang nggak ada yang memenggal kemauan Tengku Kori. Akhirnya apa? Tengku Kori diskusi jalan sendiri didampingi sama Jazuli, sama Hasan dan kawan-kawan. Hasan ikut nggak ya waktu itu? Enggak Enggak. ikut. Nah, per
Perkara itu sebetulnya di rapat internal kami, si Kori sudah mulai diomongin. Kori itu malu-maluin gitu. Sama si kelompok-kelompok itu teman-teman kita dulu, Teguh Kori. Dia udah diomongin, saya bongkar nih. Diomongin, dia sok jago, dia sok pede katanya. Padahal kalau lebih celaka lagi kalau Teguh Kori dulu nggak ikut diskusi Banten, itu lebih nggak ada marwahnya itu. Gerombolannya Kang Iman, nggak ada marwahnya. Itu masih ketolong adanya diskusi yang didampingi oleh Teguh Kori. Ya buat rame-rame lah. Walaupun banyak. Dan itu pun Tengku kalau misal membelain kita pasti langsung dianggap jongos. Udah, Ini kita sudah akui. saya harus minta maaf apa gimana sama ini yang di sini nih, gimana? Enggak, Roy, enggak usah. Roy, enggak Nggak apa-apa, kita usah. tahu semua. Nggak Kita tahu usah. semua kok. Caki, Ya, udah dulu. jangan komen, diam dulu. Terus narasi aja. Kasihan Teguh Kori. Terus iya saya juga kasihan. Dia itu disepak sana, dimusuhin sana sini. Teguh Kori itu jalan sendiri, saya kasih tahu. Kepentingan Teguh Kori dijegal, saya kasih tahu. Ya, bos-bos nggak suka sama Teguh Kori. Bikin ruwet. Saya kasihan makanya. Makanya hari ini jawaban Teguh Kori adalah antara hati dan lisan ini berbeda. Hatinya tetap aku yakin. Ininya takut dibully. Penting udah itminan itu yang penting kan. Iya, tapi setidaknya kalau Teguh Kori dulu masih sama saya berjuang bareng, nggak ada yang macam-macam. Di Indonesia nggak ada yang persekusi Teguh Kori. Nggak ada. Aman. Aman lah, saya masih pendekar kok sampai hari ini. Wes, Pendekar sosmed. kalau urusan pendekar saya yang maju, Bos. Oh iya dong. Saya kan rekor tuh di Indonesia ini yang kontroversi yang tanpa ada persekusi kan cuma saya. Kepala hukum lagi, alhamdulillah. Kepala hukum, astagfirullahaladzim. Zuat lagi kalau berani deh, nikah lagi kalau berani. Kepala Ya hukum udah. kan bisa belajar hukum, bukannya sombong. Lah iya, tetap. Nggak ada wani wes. Kita ini dihukum sama istri kita ini sudah tidak bisa apa-apa sudah. Tapi itu benar teman-teman. Apa yang saya sampaikan itu yang saya rasakan kepada Teguh Kori. Ya mumpung ketemu Teguh Kori aja saya omongin. Untuk apa ya? Menguatkan semangatnya. Ya artinya agar nanti ke depan itu nggak terlalu fanatik. Kita nggak usah bela Habib, ngapain? Teguh, ngapain bela balak ini? Nggak perlu. Tapi hari ini lebih nyaman dan lebih aman ketika kita menjadi netral atau antitesis. Karena antitesis disadari atau tidak, yang namanya tesis itu membawa perpecahan, menggarong dan menggeret berapa ulama, berapa kiai, berapa habaib pada berantem. Dan itu dosa besar. Sumpah. Ngeri. Itu yang tanggung jawab, Yum. Yang tanggung jawab Gus Arya dong. Saya bertanggung jawab karena dulu saya awal yang ngeramein waktu ribut sama Lah Bahar. iya, Raja dengan harusnya tanggung jawab dong. Saya tanggung jawab, makanya saya tobat. Saya tobat yang luruh juga Teguh Kori waktu itu. Gimana nih Teguh Kori kok dia masih? Kan udah saya wakilin. Oh diwakilin ya guys ya, syukur. Aduh, turun ya kan. Aduh, turun. Ini dia dibongkar. Gus Arya pernah ngomong, ini kalau saya masuk sama Tengku udah deh, pasti Tengku langsung lari. Enggak, karena Nggak dia yakin nggak tuh. dia nggak mau debat sama aku aja. Karena kalau dia debat sama aku, udah pemikirannya hilang semua, akhlaknya hilang. Jadi Win kira-kira Gus nggak datang juga ya Gus tanggal 10 Gus kemungkinan besar. Ya Allah, nggak akan terjadi. Masa nggak percaya sama gue sih? Percaya. Nanti buktiin aja. Tadi screenshotan yang di WA itu betul, Gus?
Screenshotan apa ya? Itu yang katanya nggak jadi tanggal 10. Wah, saya nggak pernah, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah informasi dari WA atau apa. Nggak tahu saya. Tadi Yang jelas, ya saya kan udah sampaikan ini kan sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan yang lalu. Kalau toh seandainya ada kesempatan untuk diskusi, nggak akan pernah terjadi apapun. Umpamanya ini, tadi saya sebetulnya udah ngomong di YouTube ya, sudah ditonton kok lebih dari 100.000 viewer. Seandainya RA setuju dengan undangan Udin Wali Songo pun, seandainya nih datang, lalu dari pihak Imaduddin dan kawan-kawan seandainya setuju ketemu diskusi datang, besok itu loh ada konflik apa sebelum diskusi itu loh pasti ada konflik dulu, entah alasannya ada kericuhan lah segala macam lah, yang pada endingnya nanti tunda atau tidak jadi diskusi gitu. Kok mereka penuh dengan strategi gitu, Gus? Bukan mau mencari solusi jalan keluar, penuh dengan strategi gitu, Gus. Aku udah ngomong toh Pak, ini bukan kepentingannya umat muslim, ini kepentingan orang-orang yang ada di atas. Setuju. oligarki. Kok bisa sampai gitu, Gus? Ya buktikan aja. Bang Caki jadi korban. Lah, maksud gua kalau gua kan ikut Said, bukan ikut Said. Waktu itu saya sampaikan di YouTube juga ada. Nanti akan ada beberapa tokoh muncul, tokoh besar yang ikut-ikutan bernarasi tentang nasab atau tesis terjadi. Karena semua udah benar. Akhirnya muncul tuh itu namanya pengkondisian. Perkondisian. Oke, benar. Itu namanya pengkondisian. Tapi ada artis satu lagi cewek yang mestinya keluar dan itu mestinya diskusi sama saya, artis perempuan. Cuman karena saya enggak mau, wallah demi Allah saya diajak, saya enggak mau. Artis senior, artis lama, penyanyi dangdut. Lu penasaran siapa, Gus? C awalnya. C. Charlie ya, Gus. Perempuan. Iya, Charlie. CMLK. Wallahi demi Allah, saya menolak. Ini para media bukan. CMLK, Bib. CMLK mungkin. Itu sebelum Roma Irama turun, saya udah bahas itu. Muncul tokoh besar di negeri ini, Pak Mahfud akhirnya bersuara, Adi Irma juga ikut bersuara, terus yang lain ikut bersuara, ada sekitar 3-5. Cuman saya itu selengean kalau ngomong, kalau saya terlalu serius, saya bisa kedetek bahaya buat nyawa saya. Tapi percayalah ya, Polri itu sebetulnya tahu semua. Cuman Tengku Polri itu mempertahankan harga dirinya, nggak mau disebut sebagai pengkhianat. Ya. Tengku Polri itu tahu semua itu. Pemain-pemainnya tahu. Jangan kira nggak tahu. Ya apapun keputusannya tetap ikutin guru lah, patuh sama guru saya lah. Apapun keputusannya tidak akan pernah terjadi diskusi. Nah, Gagal. Sudah gagal. jangan. Berarti ada campur tangan orang atas di sini di dalam hal ini ya. Ini kan kental Caki, ini kan kental suasana politik, apa pesan-pesan politiknya luar biasa kental.
Enggak, memakai isu nasab, tunggangannya isu nasab, tapi kepentingan politik sama ekonomi. Ini emang kebetulan juga ada oknum-oknum Habib yang bernarasi begitu. Emang kebetulan juga. Jadi digabungkan itu, besarlah jadinya. Kan itu. Nggak pernah ada isu sosial. Dengerin baik-baik ya. Ini pengkondisian semua yang dibantu oleh para youtuber Anyara. Semua punya kepentingan, saya kasih tahu. Lebih daripada 60 youtuber loh. Agak rame tuh. Makanya bisa urusan ini lah. Yang lain itu semua 85% itu framing. Makanya Ada dana besar juga Gus ya yang mengalir, ada dana besar juga ya Gus. Wallahi demi Allah. Ya. Saya bertanggung jawabkan omongan saya, tapi saya tidak mau buka siapapun orangnya. Sangat bahaya bagi saya. Halo? Semua 85% itu adalah masa lalu yang dijadikan bahan dan framingan.